Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Apa kabar semua anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah ya. Semoga kita sehat selalu dan semangat terus untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan meskipun dalam situasi pandemi seperti ini, kita belajarnya dari rumah jarak jauh, tapi kita insya Allah mendapatkan ilmu dan yang bermanfaat, gitu ya. Kemudian pada kesempatan pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Bapak share dulu ya. Sebelum belajar, mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Peradaban Islam pada masa modern ya. Sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, Bapak akan coba ajak kalian semua untuk fokus kepada kegiatan kita hari ini. Dan agar fokus, Bapak ajak coba kita praktek stop, berhenti sebentar ya. Ikuti instruksi Bapak. Pertama, hentikan apapun yang Anda lakukan. Silahkan ambil posisi yang duduk yang nyaman, ataupun berdiri jika tidak memungkinkan. Rilekskan tubuh Anda, rileks semua anak-anak, mulai dari otot, wajah, bahu, lengan atas, pergelangan, jari-jari. Luruskan lengan di atas paha, luruskan kaki, sentuh lantai dengan telapak kaki langsung. Rasakan kontak antara kaki dan tempat Anda duduk atau berpijak. Kalau sudah, coba sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Ya. Dengan bernafas melalui hidung, bernafaslah 4 detik, buang 4 detik. Sudah? Sekarang amati. Sambil tetap bernafas secara sadar, amati pikiran Anda. Apa yang Anda pikirkan? Amati perasaan apa yang Anda rasakan. Pejamkan mata Anda. Sambil bernafas, rasakan apa yang sedang Anda alami saat ini. Pilihlah tindakan yang dirasa paling tepat saat ini. Tanyakan pada diri, sudahkah saya mengasihi diri saya sendiri hari ini? Amati diri. Sambil terus bernafas, rasakan nafas Anda
Sebutkan kekuatan yang Anda miliki. Sebutkan satu kekuatan yang kamu miliki. Lalu nafas lagi, sebutkan kekuatan yang lain. Lakukan sebanyak 5 kali. Tarik nafas, sebutkan kekuatan yang kamu miliki. Amati pikiran Anda, fokuskan pada diri Anda. Apakah kamu sudah mengasihi diri kamu pada hari ini, pada pagi hari ini? Sudah kamu pikirkan apa kekuatan kamu? Apa yang akan kamu lakukan hari ini? Buka mata Anda jika sudah merasa siap. Senyum pada diri sendiri. Mari kita lanjutkan kegiatan kita. Anak-anak sekalian, sudah ya? Sudah semua? Anak-anak? Sudah semuanya ya? Sudah. Nah, sudah. Anak-anak sekalian, kalau kita ingin mentadaburi, ingin muhasabah, dan juga ingin taubat, terkait dengan refleksi dari sejarah Rasulullah Muhammad SAW. Coba kita bayangkan bagaimana Rasulullah dulu mengawali perjuangan mendakwahkan Islam ini. Dari diri sendiri, kemudian kepada keluarga terdekat, dimusuhi oleh keluarganya. Beliau harus hijrah, pindah dari tanah airnya, dari kampungnya ke Madinah untuk berjuang. Dan akhirnya kemudian Islam bisa jaya, bisa menerangi seluruh dunia, dibawa oleh para sahabatnya, sampai pada masa keemasan. Islam itu kemudian terbentang dari Eropa sampai ke Asia. Dari Rusia sampai ke Afrika Selatan. Tetapi kemudian di abad pertengahan, Islam itu kemudian mengalami kemunduran. Terpecah belah. Porak-poranda. Di Spanyol hilang, di daratan Rusia hilang, di sebagian Eropa juga hilang. Tetapi kemudian Islam berkembang di bagian Asia Timur, termasuk di Indonesia. Kemudian pada masa tahun 1800-an, sampai saat ini Islam mulai kembali bangkit. Masa pembaharuan Islam dimulai. Sisa-sisa kekuatan yang ada pada umat Islam pada waktu itu, mereka mampu bangkit. Merdeka dari penjajahan-penjajahan, bisa mengeluarkan umat Islam kembali untuk kemudian menegakkan agamanya. Maka oleh karena itu, kita sebagai umat Islam ingin terus melanjutkan perjuangan umat Islam ini, agama kita ini pada masa modern ini, dengan kemudian kita bersikap rukun, ukhuwah Islamiyah, dan kompetitif, berlomba-lomba untuk berbuat baik, berprestasi dalam segala bidang. Sehingga kemudian kita ambil hikmah daripada peradaban Islam di masa modern ini untuk kemudian kita menjadi umat Islam yang terbaik, yang berkualitas. Itu anak-anakku sekalian. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran model discovery learning ini, siswa dapat bersikap rukun, ukhuwah Islamiyah, dan kompetitif berlomba-lomba dalam kebaikan sebagai implementasi nilai-nilai sejarah peradaban Islam pada masa modern.
Kemudian ini Bapak sudah share di Google Classroom. Baik itu tautan-tautan link, kemudian ada YouTube, kemudian juga ada buku teks pelajaran. Ini sudah ada di sini semua. Coba nanti kalian analisis, kemudian kalian lihat bagaimana perkembangan Islam di abad modern ini. Kemudian setelah itu kalian isi Google Form. Jadi Bapak nanti membuat tugasnya tidak semua hal terkait dengan perkembangan Islam di abad modern ini kemudian kalian kerjakan atau laksanakan. Tetapi Bapak akan menyesuaikan gitu ya tugas itu dengan minat kalian. Karena secara umum bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna dan paripurna. Semua aspek itu ada di dalam Islam. Oleh karena itu dalam perkembangannya juga nanti silahkan kalian pilih di Google Form itu kalian misalnya minatnya sains. Nah, apa perkembangan Islam terkait dengan sains, arsitek ataupun yang lain. Ada yang suka politik, nah, silahkan bagaimana perkembangan politik Islam di abad modern ini. Ada yang suka sosial, bagaimana sikap sosial umat Islam di abad modern. Ada yang suka sastra, ada yang suka kaligrafi misalnya. Atau hal yang lain yang kalian lihat, oh saya suka ini. Silahkan itu kemudian kalian pilih, kemudian nanti kalian olah data itu sesuai dengan minat kalian, kemudian nanti kalian presentasikan produknya ini. Boleh PowerPoint, nah ini juga Bapak kasih kesempatan kalian. Silahkan, mau PowerPoint boleh, mau infografis boleh, mau video juga boleh, mau main map juga boleh. Silahkan kalian pilih sendiri sesuai dengan kemampuan dan minat kalian. Kemudian nanti di terakhir ini ada ukhuwah. Tadi terkait dengan tujuan pembelajaran itu di akhirnya kalian ada punya sikap rukun bersaudara sesama kaum muslimin untuk kemudian memajukan Islam ini. Silahkan kalian nanti tulis, kemudian share bagaimana perasaan kalian terkait dengan kemajuan dan kemunduran umat Islam. Faktor-faktornya apa ketika umat Islam itu maju, faktor-faktornya apa ketika umat Islam itu mundur, dan bagaimana perasaan kalian ketika melihat umat Islam itu maju, dan bagaimana perasaan kalian ketika melihat umat Islam itu mundur. Gitu ya. Itu nanti di terakhir. Nanti di akhir sesi saja, nanti kalian tulis di chat, nanti jam 9:30 ya. Di akhir pembelajaran ini kalian nanti tulis perasaan kalian tadi terkait dengan ukhuwah Islamiyah. Itu sebagai pendahuluan dari Bapak. Silahkan sekarang kalian buka Google Classroom kalian, kemudian kalian baca dulu, kalian simak videonya, kemudian kalian pilih di Google Form minat belajar kalian hari ini,
terkait dengan sejarah peradaban Islam. Kemudian kalian kerjakan tugas. Tugasnya itu adalah, coba diperhatikan. Pertama, tokohnya. Terus bukti peninggalannya. Misalnya ada yang suka arsitek tadi, misalnya. Siapa tokoh-tokoh pembaharuan dalam bidang arsitek? Kemudian buktinya apa? Perkembangan arsitek Islam itu maju. Kemudian faktornya dan hikmahnya, itu aja. Jadi sebutkan tokohnya, sebutkan bentuk peninggalannya, gitu ya. Kemudian faktor yang membuat maju bidang itu, kemudian hikmahnya. Apa yang bisa kita ambil dari kemajuan bidang itu. Paham ya anak-anak sekalian? Nah, ini Bapak tulis. Bapak. Tugasnya itu pertama, tokoh pembaharuannya atau tokoh dalam bidang yang kalian pilih, kemudian bukti kemajuannya apa, atau ini peninggalan, kemudian faktornya apa yang membuat maju dalam bidang itu, kemudian hikmahnya. Nah, ini saja sebagai pengantar dari Bapak. Silahkan kalian boleh meninggalkan Meet ini, tapi nanti 9:30 kalian masuk lagi ke sini ya. Kita sama-sama mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Itu saja yang ingin Bapak sampaikan sebagai pendahuluan. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Selamat belajar. Nanti apabila ada kesulitan, ada pertanyaan, bisa melalui WA grup belajar kelas 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak izin lihat. Ya, silakan. Bapak izin keluar. Terima kasih atas Ya. materinya. Assalamualaikum. Salam. Bapak izin. Ya, silakan. Bapak izin keluar. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik anak-anakku sekalian, kita di akhir sesi pembelajaran kita. Tadi kalian sudah memilih beberapa responden ya yang sudah mengisi pemetaan minat. Ini ada yang minat sains itu ada 14%, ada yang minat sosial 22,8%, ada yang minat politik 10%, ada yang minat sastra 11%,
Ada yang minatnya seni 29%, ada yang minat budaya 12%, dan yang lainnya ada 10%. Ini berarti kalian nanti akan, atau kalian telah mempelajari perkembangan Islam di abad modern sesuai dengan minat kalian. Mudah-mudahan dengan kalian mempelajari apa yang menjadi minat kalian, kalian nanti akan belajar lebih menyenangkan, gitu ya. Kemudian kalian akan lebih fokus dan akan lebih mendalami tentang materi kita hari ini. Nah, nanti sebagai bahan pembelajaran yang lainnya juga, nanti kita akan share masing-masing tugas nanti kepada sesama kita, kalian sebagai tutor sebaya terhadap teman kalian. Kemudian tugas yang akan kalian selesaikan untuk presentasi materi ini, tadi Bapak memberikan kesempatan kepada kalian untuk membuat presentasi. Ada yang menggunakan PowerPoint itu 39%. Jadi produk pembelajaran kita nanti itu beraneka ragam ya. Ada yang menggunakan PowerPoint, PowerPoint itu 68%. Ada yang video 3%, ada yang infografis 5%, ada yang mind map 21%, ada yang audio saja 1%, dan yang lainnya 7%. Nah, mudah-mudahan juga ketika kemudian kalian sudah siap untuk membuat produknya sesuai dengan minat, kemampuan kalian, gitu. Nanti produk kalian itu akan lebih berkualitas dan juga akan menunjang dari keberhasilan pembelajaran kalian. Ini kalian juga sudah membuat langkah-langkah pembelajaran, ini bagus sekali. Kalian di sini secara tidak langsung juga belajar bagaimana membuat keputusan. Jadi membuat keputusan-keputusan apa yang menjadi prioritas dulu yang akan kalian laksanakan, tahapan-tahapan pembelajaran seperti apa. Ada yang mengikuti instruksi guru, ada yang kemudian membaca dulu, ada yang melihat video dulu, dan sebagainya, baru membuat tugas dan menyelesaikan pembelajaran. Nah, oleh karena itu di akhir pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak ingin mengajak kalian semua untuk melakukan refleksi melalui chat ya. Ini chatnya juga kita rekam, jadi silakan kalian menjawab. Pertanyaan pertama tadi yang Bapak ingin sampaikan terkait dengan perasaan kalian ketika melihat umat Islam mengalami kemajuan, terutama di era-era awal Islam dibawa oleh Rasulullah. Bapak tuliskan perasaan kalian ketika melihat umat Islam mengalami kemajuan. Silakan kalian tulis. Silakan tulis di chat. Di Meet ya, bisa semua? Yang kedua,
tuliskan perasaan kalian ketika umat Islam mengalami kemunduran. Silakan tulis di chat. Bagus Rinda. Ketiga, tuliskan menurut kalian apa yang harus dilakukan generasi muda agar umat Islam maju. Bagus Vivian. Diana, bagus. Rinda. Alvina, bagus. Bangga sekali karena membuat peradaban yang maju tidaklah mudah. Nah, dan agama saya tidak kalah dengan peradaban lain. Nah, bagus. Inkan, bangga. Nah, ketika mundur sedih. Nurul, bahagia dan bangga. Oh, takut terjadi penindasan kepada umat Islam atau umat Muslim ketika mengalami kemunduran. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan sebagai remaja ketika ingin umat Islam maju? Nah, silakan jawab. Nah, baik anak-anak sekalian, terima kasih atas jawabannya. Sekarang kita melakukan refleksi terhadap pembelajaran kita hari ini. Ada 2 pertanyaan. Silahkan langsung dijawab juga di chat. Bagaimana perasaan kalian ketika kalian belajar sesuatu sesuai dengan minat kalian masing-masing. Nah, ini refleksi kita hari ini. Silahkan dijawab. Bagaimana perasaan kalian ketika kalian belajar sesuatu sesuai dengan minat kalian masing-masing?
Bagus. Yang kedua, bagaimana perasaan kalian ketika kalian diberikan tugas produk belajar sesuai dengan minat kalian. Nah, bagus. Desikia Alizia, saya sangat senang ketika melakukan sesuatu sesuai dengan minat. Saya merasa lebih semangat karena sesuai dengan minat saya. Ahmad Dedi Saputra, remaja harus menebar kebaikan sesuai dengan syariat Islam, baik itu melalui dakwah digital maupun media lainnya. Luar biasa ini. Rifana, kita harus memperdalam agama Islam. Dengan begitu Islam berkembang dengan baik. Bagus. Resti, saya merasa antusias dan senang karena tugas yang dikerjakan tidak merasa terbebani karena sesuai dengan minat saya. Baik anak-anak sekalian, karena waktu kita sudah habis, terima kasih atas seluruh partisipasi kalian dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk bertemu di kesempatan yang lain. Kita berusaha untuk mampu melaksanakan pembelajaran dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran kita tercapai, kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang akan kalian gunakan, manfaatkan untuk masa depan kalian, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan. Kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak tutup sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. ya silahkan boleh live meet kita pada hari ini. Izin live ya, Pak. Silakan.